Saya Desakius dari John Rich Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang judul. Dalam proses menulis buku, judul itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu working title, judul yang fungsinya adalah untuk membantu kita dalam proses penulisan buku. Yang kedua adalah judul final, yaitu judul yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk kemudian dipakai sebagai judul resmi dari naskah buku kita. Nah, dalam konteks writing camp, kami sangat menyarankan setiap peserta itu sudah memiliki judul untuk naskah bukunya. Bagaimana membuat judul buku untuk naskah buku kita? Ikutin step-step berikut ini. Yang pertama, Anda harus lihat dari tema bukunya atau topik bukunya, ya. Tema besarnya misalnya apa? Tema keuangan, atau tema parenting, atau tema motivasi. Dan kemudian Anda kerucutkan lagi menjadi topik buku Anda. Kalau misalnya temanya parenting, Anda bisa kerucutkan menjadi judulnya misalnya adalah parenting untuk orang tua yang berkarir, atau parenting untuk anak-anak difabel, atau misalnya parenting untuk anak-anak usia remaja, dan semacamnya. Nah, contoh-contoh judul tersebut bisa kita pakai sebagai judul sementara dari naskah buku kita. Fungsinya apa? Kalau Anda hendak menulis sebuah buku dan kemudian sudah memiliki working title atau judul yang dipakai untuk mensupport atau membantu Anda dalam proses penulisan, ini supaya Anda lebih fokus lagi dengan topik yang akan Anda bahas. Sudah jadi rahasia umum, penulis buku pemula itu suka beralih-alih tema atau topik buku ketika mereka tidak berhasil merumuskan judul yang tepat untuk naskah bukunya. Nah, judul sementara ini atau working title ini sebenarnya bisa diubah. Sekali lagi, fungsinya hanya membuat kita supaya lebih fokus dan terarah di dalam proses penulisan buku. Nah, karena sifatnya judul sementara, nantinya masih bisa diubah di tahapan akhir dari penulisan buku, atau nanti ketika Anda ajukan buku tersebut ke penerbit, bisa jadi judulnya diubah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pertimbangan pemasaran. Working title ini bisa mengarahkan kita untuk mengeksplor naskah buku kita. Contoh klasik yang biasa saya pakai untuk workshop-workshop saya adalah judul-judul tentang entrepreneurship. Misalnya seperti judul buku saya yang menjadi salah satu buku bestseller, yaitu Resep Cespleng Berwirausaha. Judul sementara seperti ini bisa kita elaborasi, karena nama judulnya adalah Resep Cespleng, berarti isinya tentang resep-resep yang manjur, yang kalau dipraktekkan memberikan hasil yang memuaskan atau sesuai dengan harapan kita. Oke, yang pasti ketika Anda sudah mulai ingin menulis buku, buat judul sementara terlebih dahulu. Nah, bagaimana membuat judul? Oke, Anda bisa ambil dari poin-poin yang Anda rumuskan sebagai daftar isi sementara dari buku Anda. Jadi ini terkait erat antara daftar isi sementara dengan judul buku Anda. Judul buku Anda juga bisa dicari dengan cara Anda searching di Google, kemudian dengan keywords tertentu sesuai dengan topik Anda. Nah, nanti Anda tinggal tambahin kata book atau buku. Nah, nanti mungkin Anda bisa menemukan beragam judul buku yang topiknya sama dengan topik Anda. Nah, judul-judul yang sudah ada itu bisa Anda jadikan sebagai cermin atau inspirasi untuk merumuskan judul Anda sendiri. Nah, saya selalu menyarankan untuk penulis buku pemula selalu memiliki lebih dari 3 alternatif judul buku, ya. Fungsinya apa? Supaya Anda punya pilihan. Seorang penulis itu mengawali naskah bukunya dengan judul buku tertentu, ya, misalnya terinspirasi oleh judul buku A, kemudian membuat judul buku sementaranya yang mirip-mirip. Oke, no problem. Tapi saya selalu menyarankan, ya, bahkan kalau untuk para peserta writing camp kami atau workshop kami, saya menyarankan miliki 10 alternatif judul buku. Ya, 10. Kenapa 10? Ya, Anda bisa membuat variasi judul yang lebih luas untuk calon buku Anda kalau membuat kira-kira sekitar 10, bahkan beberapa orang bisa membuat alternatif judul buku itu sampai 15 sampai 20 ya. Tapi kalau saya menyarankan 10 itu udah cukup, atau kalau misalnya mepet-mepetnya adalah 5. Nah, fungsinya apa?
Judul ini nantinya bisa Anda polling ya, polling lewat sosial media atau lewat grup-grup WhatsApp, lewat Facebook atau lewat Instagram ya. Ada berbagai macam fasilitas yang bisa Anda pakai untuk membuat polling, istilahnya polling instan lah ya, nggak terlalu ilmiah banget. Yang penting Anda sudah langsung mendapatkan feedback atas judul buku yang Anda pilih, karena bukan suatu keanehan ya ketika Anda menganggap satu judul buku tertentu itu judul yang paling tepat, tetapi ternyata nanti ketika di polling itu bukan pilihan dari calon pembaca buku Anda. Judul buku sementara ini juga bisa memberikan efek motivasional bagi Anda. Kenapa? Kalau Anda sudah memiliki judul buku, itu rasanya satu langkah sudah Anda capai, yaitu memiliki nama bagi calon buku Anda ya. Karena judul itu seperti nama buat produk kita. Jadi ini sangat penting sekali untuk sejak awal merumuskan judul sementara. Jika Anda sudah memiliki judul sementara, baru kemudian Anda perinci judul tersebut menjadi poin-poin yang merupakan isi dari buku Anda. Jadi step berikutnya adalah membuat daftar isi sementara. Oke, cukup dulu sampai di sini. Anda akan saya ajak untuk lanjut ke tips berikutnya, yaitu membuat daftar isi